Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah press plastik atau sealer press plastik, ya seperti itulah. Dan saya tuh nggak tahu ya tentang alat seperti ini. Saya baru pegang alat seperti ini kali ini, dan prinsip kerjanya pun saya juga kurang tahu ya. Yang pasti alat ini menggunakan sejenis elemen atau kawat nikelin untuk menghasilkan panas tersebut, dan kemudian dipreskan baru dia bisa lengket. Otomatis dia kawatnya dialiri arus listrik sehingga menimbulkan panas. Tapi saya itu belum pernah sama sekali membongkar ataupun memperbaiki alat seperti ini. Namun karena ada konsumen yang membawa alat seperti ini dalam keadaan rusak, dan mohon bantuannya ke saya agar memperbaiki alat tersebut. Dan kerusakannya ini bisa disebut mati total ya. Entah kenapa itu, saya juga kurang paham dan kurang mengerti tentang alat seperti ini. Dan oke, mungkin ini akan kita buka dulu. Setidaknya kalau kita buka, kita tahu isinya. Setelah tahu isinya, baru kita bisa menyimpulkan cara kerja alat ini memakai apa dan bagaimana proses pemanasannya bekerja. Oke, untuk yang penasaran, simak terus videonya, jangan sampai kelewatan ya. Setelah kita buka, maka hasilnya seperti ini. Dan ini cuma tak kira pemberat karena ini cukup berat. Ternyata di dalamnya ada sejenis trafo kotak ya, dan juga ada switch magicom ya, saya nyebutnya magicom. Dan ada juga komponen-komponen, dan ada relaynya juga. Dan ini juga ada sejenis, katanya konsumen tuh pengatur suhu. Tapi kalau kita amati lebih dini, itu adalah sejenis relay untuk saklar ya. Jadi ketika saklar ditekan, relay bekerja, terus selang beberapa detik dia akan mati. Itu tergantung setelannya di potensio atau variabel resistor, seperti itu ya, mirip-mirip lah ya. Jadi semakin tinggi hambatan yang dipakai atau semakin besar putaran memutarnya, itu akan mempengaruhi jumlah detiknya semakin panjang. Jadi seperti itu langkah kerja alat seperti ini. Terus ini rusaknya apa kok nggak bisa dipakai? Dan di sini telah terlihat ternyata ada pernya, yang pernya itu ditunjukkan untuk menekan switch yang terdapat pada penutupnya ya, untuk merekatkannya. Dan nampaknya ini ada yang bermasalah ya, dan kita akan mencobanya. Kita menekuknya yang bagian kayak platnya itu, ini agak renggang ya.
kemungkinan ini yang tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Karena ketika dia dipreskan, dia menekan ke bawah, dan ketika dia menekan ke bawah, dia menyaklar switchnya itu, switch magicom ya. Karena saya memberi julukan switch magicom karena sering menemukannya di komponen magicom yang sering dipakai. Jadi seperti ini. Dan apakah ini rusaknya? Bisa jadi ini, tapi bisa jadi enggak. Maksud saya mungkin ada kerusakan yang lain kecuali kerusakan ini. Dan oke, mungkin kita akan mengepaskannya dulu, dan kemudian kita akan mencobanya. Apakah rusaknya cuma ini aja? Apakah atau ada kerusakan yang lainnya? Oke, dan kali ini kita akan merapikannya kembali dan kita akan memasangnya, dan nanti kita akan mencobanya seperti apa cara kerja alat ini ketika dipakai untuk merekatkan kedua plastik untuk menjadi satu. Asik. Oke, simak terus videonya, jangan sampai kelewatan ya. Setelah terpasang semuanya, kemudian kita akan mencobanya, dan oke, menyala ya. Di sini ada indikatornya yang menunjukkan bahwa merah itu menyala, dan kali ini saya memperbesar potensinya dan detiknya jadi lebih banyak. Apabila potensinya rendah bisa 1 detik, dan apabila potensinya tinggi kita tinggikan bisa mencapai 2-3 detik. Dan kali ini kita akan mencobanya mengepres sebuah plastik yang ukurannya agak tipis lah, bisa dikatakan tipis. Kita akan mengepresnya di potensio dan apa itu, ternyata plastik saya lonyot atau habis karena terlalu panas ya. Kita akan mengecilkannya ya, potensionya. Oke, kita kecilkan dan akhirnya kita dapatkan juga. Oke, berhasil juga saya, walaupun baru pertama kali mencoba, tapi ya lumayan lah. Ini bisa apa itu merekat, dan seperti itulah cara perbaikan yang saya lakukan. Oke, semuanya, dan ternyata tidak terlalu cukup sulit dalam memperbaiki mesin pres plastik seperti ini.
karena juga rusaknya agak sulit ya. Apabila rusaknya sulit juga pasti perlu peralatan tambahan dan pikiran yang lebih matang dalam memperbaikinya ya. Dan sekian dulu video dari saya. Apabila kalian menyukai pembahasan seperti ini, like videonya ya. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Apabila Anda mengalami masalah tentang peralatan kelistrikan yang berada di rumah Anda yang sering Anda gunakan. Dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam ya, karena ini saya ngerjainnya malam, jadi selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu.